Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berhormati. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan segar bugar. Telah menggari kaki kita pagi, lah berjalan awak ke surau, dan kemudian kita lah lakukan pula rangkaian gerakan sholat. Semoga semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan ulang kaji kita. Kita masuk kini surah Al-An'am ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufurin wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw ma makhtalata bi azbin dzalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyebutkan masih seputaran tentang hewan ternak. Jadi surah Al-An'am banyak bicara, banyak mengulas, banyak menguraikan tentang hewan ternak. Yang kemarin itu menjelaskan tentang perintah Allah kepada Nabi. Ungkapan Nabi, aku tidak menemukan dari wahyu yang diwahyukan Allah sesuatu yang diharamkan dari makanan itu, kecuali pertama bangkai yang menjadi bangkai, yang kedua adalah darah yang dialirkan, ditusuk jauh itu mengalir darah, ditampung itu tidak boleh. Dan kemudian daging babi dengan semua unsurnya, karena memang daging itu sendiri, babi itu sendiri adalah haram atau najis atau rijis, atau sesuatu kefasikan dengan melakukan penyembelihan menyebut nama selain nama Allah. Itu yang dilarang atau yang diharamkan. Tidak bisa sembarang-sembarangan, itu tidak memberi hukum sendiri. Nah, kalau kondisi darurat, sepanjang tidak berlebihan atau sengaja untuk bermewah-mewahan atau melanggar aturan, kalau kondisi darurat silahkan, boleh. Karena Allah Maha Pengampun. Lalu kemudian di ayat 146, wa 'alal ladzina hadu, dan terhadap orang-orang Yahudi kata Allah Ta'ala, haramna kulladzi zufurin, kami mengharamkan kepada mereka itu setiap yang mempunyai kuku, ternak dan mempunyai kuku. Atau maknanya zufurin itu wa huwa lam tufarriq asabi'uhu, nah tidak terpisah kaki kuku itu. Kalau
kaki kuku, kaki jari-jari kuku awak apa kaki ya? Kaki awak apa kuku? Jari kuku awak, jari kaki awak apa kuku? Kan kita pisah kan? Tak pisah-pisah. Kalau nenda tak pisah, tak gabung. Jadi kuku itu seperti unto dan itial itu. Ada namanya di situ unto dan angso unto. Ada angso unto. Itu disebutkan untuk orang Yahudi itu diharamkan. Jadi penjelasan soal makanan ada sejarahnya dengan sejarah agama Yahudi. Bukan agama Yahudi, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dulu telah ada ketentuan yang Allah sampaikan kepada mereka sebelumnya. Kan Yahudi itu sendiri, mereka memang Bani Israel itu menerima wahyu agama samawi dari Allah. Agama dari langit. Ada rasulnya, ada kitab suci. Jadi ada ketentuan pengharaman terhadap mereka. Itu diharamkanlah celai wa minal baqari wal ghanabi haramna alaihim syuhumahuma. Di antara sapi, kemudian ghanam ko sama seperti domba atau biri-biri itu diharamkan pula terhadap hewan tersebut syuhumahuma, lemak kaduoyo. Nama lemak dari hewan itu tadi diharamkan kecuali barang yang ada di punggung keduanya. Lemak punggung tidak masalah. Tapi kalau lemak nambah lemak di jauhi tuntung itu. Bagian dia disiko kecuali punggungnya dan bagian paruhnya, kecuali itu. Selain itu kan ada pahuai belum ada. Kecuali nama nan ada di punggungnya, kan ada punggung nama lemak banyak tuh. Kemudian dan di paruh tidak ada masalah. Itu pengecualiannya. Selain itu memang diharamkan untuk orang Yahudi. Untuk orang Yahudi. Kalau dewa tidak ada kalau bukan orang Islam itu dulunya disebutkan. Bagi orang Yahudi disebutkan pelarangan. Sehingga nama-nama lama selain yang di punggungnya itu ada di paruhnya, itu haram untuk mereka. Itu ketentuannya dulu. Kan ada ketentuan yang ditetapkan kepada orang Yahudi dulu. Nah, untuk umat Muslim, disuruh sampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Ada di antara untuk itu an'am itu hewan ternak itu ada yang diharam-haramkan, ada perbedaan-perbedaan. Dagingnya, mana dagingnya, makanlah. Mau nak justru nambah lama tu nan dipilih. Dan nambah daging itulah. Atau celai atau pengecualiannya celai adalah au makhtalata bi azmin. Yang bercampur di tulang itu darah yang terletak di tulang itu tadi ya. Itu tidak ada masalah. Itu bagi orang Yahudi dulu. Karena memang sejarah di dalam penetapan hukum itu sejak awalnya lah ada, lalu kemudian disempurnakan, lalu direview lah, ditinjau, sehingga ada dalam Al-Quran itu namanya di antara perintah Allah itu ada namanya nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh kok ada penghapusan, tidak berlaku lagi. Dzalika jazainahum bi baghihim. Ada pertanyaan ibu tadi, apa kok tak diharapkan? Dijawab, zalika jazainahum bi baghihim. Demikian pengharaman terhadap mereka itu adalah jazainahum sebagai pembalasan kami terhadap mereka dengan disebabkan keaniayaan mereka. Aku dasar. Aduh, langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Bahwa kau takut, bahwa kau diharapkan orang Yahudi itu, inyoko karing kang, inyoko kan baayo
beda nyonya segenek saja itulah langsung rasa kuat. Pokoknya agak ciluh. Iko kan lah dilarang kok. Lah dilarang, tetap je nyodo cara ini. Mungkin beda dilarang, tapi nyodua barang kau tadi, kemudian tinggi dia jauh. Padahal kalau dalam Islam, dalam hadis Rasul itu, segala sesuatu yang diharamkan bendanya, maka dihasilkan dari benda itu, pitinya itu juga haram. Akan itu pembahasan awak sebelum memang. Anda dijual aja di bisnis yang ada orang private bisnis. Apa yang pakai contoh tangga? Ada boleh. Nah, jadi kalau segala sesuatu ada orang menjual kotoran itu tidak boleh diperjualbelikan. Petang dulu jual jiang dan jiang kan tidak ada istilahnya boleh perjualbeliannya. Dan bisa beko akadnya seperti kalau anjing ada anjing palacak, ada anjing tua buluan atau anjing lain, atau kotoran itu tadi bermanfaat untuk pupuk, atau ada sejenis apa tadi ule-ule yang membunuh untuk lawa tangga. Danggot. Ada boleh tangga. Margot. Nah, itu secara zat, secara benda itu tidak boleh diperjualbelikan. Caranya bahaya. Dia dibutuhkan. Caranya akad eko yang dibedakan. Apalah namanya upah pengumpulan kalau kotoran sapi itu tadi ya. Menjual pupuk tetapi dia sumbernya namun pupuk. Dia sumber itu kan kotoran dan menjijikkan itu. Benda itu tidak bisa diperjual menghasilkan putih. Namun walaupun apalah namanya itu terjadi dia pemberian uang kepada orang lain yang membutuhkan, tetapi niatnya bukan untuk diperjualbelikan. Bajariah lo awak mengumpulnya upah mengumpulnya lain. Atau kalau dan bakot tadi itu upah mambiye lah. Kalau lu petang aja bu betaranak Jawi dan Jawi, Aljam dan semacam itu, nggak bisa berjualan. Dia penggunanya ada manfaatnya, itu namanya kok ala namanya itu upah mamelian wala marawat atau pula namanya itu ilat-ilat lain. Nah, de orang yang Yahudi kok tadi segala sesuatu yang dilarangkan terhadap mereka itu tadi. Hewan dan tapi kuku itu tadi, kemudian lemak-lemak daging itu tadi, memang tidaknya konsumsi, tidaknya makan, tetapi dan dilarang itu sendiri, cara deh, dipupaya cara ia bisa mendapatkan keuntungan. Itulah model-model orang Yahudi. Jadi disebut di situ, zalika jazainahu bibaghihim. Demikian pengharam itu karena memang disebabkan Allah ingin balas atas kenakalan atau kedurhakaan mereka atau mereka aniaya. Dihukum dan gue disaksi dengan itu, diembargo. Jadi dalam Islam itu soal makan itu ternyata banyak dibahas dalam Al-Quran. Hewan-hewan ternak itu disebutkan satu nama surat, panjang pembahasannya dalam beberapa hari. Karena memang di situ ada kehidupan. Lalu di dalam makan yang dimakan kok kalau ada sesuatu yang terlarang, itu akan membentuk kepribadian awak. Contoh bahwa aku dilarang memakan hewan, Allah mengharamkan yang khaba'is, yang menjijikkan, yang kotor, karena memang supaya awak jangan menjadi orang yang menjijikkan, jijuk juga mencela awak, dan sampai awak menjadi orang yang kotor lo gitu. Kemudian bahwa dilarang lo memakan hewan yang bertaring,
Jangan semua karaju mencakar-cakarnya karaju kan itu istilahnya disebutkan bahwa ternyata yang dimakan itu adalah mencerminkan kepribadian. Kalau tanah betangkal adalah pembahasan bahwa manusia aku berilah gue, walaupun itu dalam konteks istilahnya makna guyonan manusia aku yo sesuai lah perangai itu adalah cerminan asal tanah. Yo asal tanah itu kalau dalam kajian tarikat kulit dan daging awakku kan dari tanah. Bentuk tanah dan bahasa tanah itulah cerminan kepribadian awak. Dan kemudian menjadi darah, menjadi daging awak. Dan itulah yang akan membentuk kepribadian awak dari yang awak makan. Itu disebut udah dari tanah, itu dari tanah galie lah namanya butang itu awak lah di berangnya salah tu. Bintang tahu bintang sejuta aja, bintang cuma nalo aja. Awak lo di Ciraco ya lain di Ceramah ya. Jadi adolo di dalam kajian Isra Mi'raj ternyata ketika Nabi Muhammad melihat pintu surga itu dituliskan bahwa orang bersedekah dapat nilai pahala 10. Orang yang memberikan pinjaman utang kepada orang lain nilainya 8 balik. Justru awak memutangkan ke orang itu justru gadang pahala. Itu adalah orang yang berutang yang memang kalau tidak diberikannya pinjaman mungkin kok sakit, kok meninggal dan segala macam takatwa orang yang benar membutuhkan. Bukan orang berutang dan gali. Dan jadi masalah kan masalah berhadapan dengan orang yang berutang dan gali. Kalau orang yang sabana wana butuh bana karena bapa Allah dewa dewa. Yo bana lu bahkan ingin lo awak ikhlas. Karena memang ternyata nilai kebaikannya adalah meminjamkan kepada orang yang hutang. Kalau orang bersedekah namanya berarti awak memberikan sesuatu kepada orang itu berarti masih adonya itu sesuatu itu mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau meminjam itu memang tidak ada lain lah itu dia lain pinjaman ladang pahala. Tapi kan masalahnya manusia ikut sifatnya katikonya takapi itu dah perkara. Itu di dalam surah Al-Ma'arij itu. Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang diciptakan selalu dalam keadaan galau, berkeluh kesah, mengeluh. Manusia kok mengeluh. Idza masahu syarru jazua. Ketika dia ditimpa musibah, yo nak belakal do yo teliang-teliang kepala lah melanja-lanja kemari. Wa idza masahul khairu manua. Ketika ada kebaikan lama pitih ada minta ada pitih waktu tang aku kikir le sombong le. Tahu ya cuma minta. Ala kau yo ringan aja sudah bayilah. Dan jadi masalah tu je hutang tapi dalam lain dibeli yo. Yo hutang ko dan tu dibeli yo. Dan tentu bukan nak berhutang ko dak langsung lo perasaan je jadi dia. Ya bagai itu lo dah jual dulu dan hutang je orang lain ko kalau dia tolong je bisnisnya ko ada cara bisnisnya tidak sekian ko aja dan balik lo ambil kalau sekian tahu kalau sekian nilai ko aja. Jadi mengkoi banyak manusia yang agak cimot, agak licik. Itulah model orang Yahudi. Kinci panganan adonya di amangko. Itulah diharamkan beberapa jenis hewan yang lemaknya, kemudian yang bakuku yang dapat pisah kuku kaki itu dan dilarang, diberikan pengharaman terhadap mereka. Itu dasarnya. Karena kenapa? Karena mereka aniaya. Wa inna la sadiqun. Dan karena sesungguhnya kami adalah maha benar pada kabaran kami dan janjian kami. Jadi sudah ditetapkan. Jadi makanan banyak dibahas. Tidak mulia adalah jangan berlebih-lebihan. Kok makanlah. Tetapi tidak mulia itu adalah berlebih-lebihan.
ketat memang soal makanan disebutkan dalam Al-Quran. Dalam imam mazhab pun adalah pembagiannya. Kalau Imam Hanafi itu adalah paling ketat. Adalah perbedaan pada ulama. Imam Hanafi itu ketat di makanan. Jo hewan-hewan yang akan dimakan itu sangat selektif. Yang sangat fleksibel ke para ulama mazhab itu adalah Imam Malik, Imam Maliki. Dan agak pertengahan itu adalah Imam Syafi'i. Makanya terjadilah diskusi panjang soal yang paling viral Indonesia kan paling banyak ini makan kapitiang gadang wah. Kalau dibagi Imam Hanafi, siapa menganut mazhab Imam Hanafi seperti orang Bangladesh, Pakistan, India itu dah makan kulit itu. Karena dianggap ia hidup di dua alam. Segala sesuatu kalau dalam ukuran teori dari Imam Syafi'i, segala hewan itu makanya dilarang ada 3 kategori. Yang pertama adalah hewan itu kalau yang menjijikkan itu terlarang, yang menjijikkan. Lalu kemudian yang kedua adalah hidup di dua alam. Itu amfibi. Hidup di dua alam itu kategorinya, maka terjadi perdebatan. Termasuk dan kategorinya adalah yang berbisa atau dan bakteri yang itu tadi. Nah dalam konteks tadi itu kapitiang itu ternyata memang ada pembahasan dari fatwa MUI. Kalau MUI di Indonesia menghalalkan boleh. Padahal Indonesia kan menganut mazhab Syafi'i menurut mazhab Syafi'i, kapitiang itu termasuk di kalangan mazhab Syafi'i sebagian dianggap berada hidup di dua alam. Ternyata MUI Indonesia itu mengundang orang IPB. IPB itu adalah dosen yang Institut Pertanian Bogor, melakukan riset, disuruh riset meneliti kehidupan dari kapitiang tadi. Kalau MUI itu memberikan fatwa kan tidak hanya berdasarkan dan yang baca dari kitab saja, kondisi fakta di lapangannya ternyata dalam temuannya itu adalah lebih banyak hidupnya itu adalah di air kato dari temuan IPB, sehingga orang MUI menghalalkan. Kalau mazhab Syafi'i, memang bagi mazhab Syafi'i tidaknya. Orang kadang-kadang kan bisa lebih dah mazhab. Kok kapitiang gadang, tiba kapitiang gadang lama rasa dihalalan. Kau kene diharaman. Itu mazhab nafsu nama itu, mazhab nafsu. Tapi secara umum memang walaupun di kalangan ulama itu terjadi diskusi atau perdebatan, MUI mengambil pilihan yang lebih fleksibel. Kalau yang fleksibel itu mazhab Maliki, Imam Malik Imam Malik yang betul posisinya mudah, memudahkan. Kalau mazhab Syafi'i di tengah-tengah atau kategorinya seperti itu dan hidup di dua alam tuh. Kalau konsen dua alam ada, konsen dilarang. Pokoknya di dua alam itu, maka lakukan penelitian. Orang mana pelik lampu. Nah, awak kan tak dulu melakukan penelitian dulu. Awak lama dari hukum, ketetapan hukum adalah hadu je. Ba'amul kitab, kemudian ba'amul ketetapan ulama, itu nanti tulis je. Awak mereka itu menetapkan hukum itu memang ada penelitian. Kenapa itu diharamkan? Menurut keterangan ulama, kenyataannya memang tidak. Abu Ayyub kan hidup di dua alam tuh. Itulah nangkap yang itu nama beda di buayo ko basisia. Basisia buayo tu dah. Hubungan itu kuliah tu. Ya, dan buayo ketetapan hukumnya adalah ia hidup di dua alam dia. Bertambah tu lah nak bagi gigi taring. Berarti banyak ada. Muas ya lo. Tapi kalau dikatakan yang bertaring itu haram, sebagian dari
Kan banyak yang bertaring tuh, tajam. Ikan itu kalau memang masuk pengecualian, ada pengecualian. Dan ya, dia hidup di laut, di dalam air, kemudian itulah dianggap bahkan Si piranha boleh ya dimakan? Ikan piranha boleh? Itu piranha. Boleh, paling sadis masa 1 jam bisa di manusia banyaknya. Oh, kalau kamu makan manusia itu memang salah tuh jadi ikan. Tapi memang benar-benar itu bentuk ikan biasa. Yang ada yang hidup di Amazon itu. Kalau ada kan ikan piranha yang di Amazon. Oh, bayu referensi bu ya, nama ikannya. Piranha. Piranha ya. Piranha itu dia hidupnya bergerombolan. Jadi dia pemakan apapun yang jatuh ke sungai itu. Itu namanya adalah hewan pemangsa namanya. Itu tuh boleh nggak dimakan? Dah hewan pemangsa aja boleh ada pemangsa. Kan pemangsa namanya itu sama juga singu namanya itu memakan yang lain namanya. Apa mambian susah? Ini aja memakan awak atau wala dia kena makan aja. Tidak, kalau satu-satunya itu nggak apa dong. Aku pernah melihat piranha di akuarium. Kayak ikan biasa. Cuman kalau aku tuh dia sadis, dia maksudnya tidak. Ya, jadi memang kategori itu di sepanjang terpenuhi unsurnya itu tadi tidak ada masalah. Bahwa dia bukan menjijikkan, kemudian hidup tidak di dua alam, lalu kemudian tidak buas, bukan binatang buas, tidak ada masalah. Tapi kalau sepanjang masuk kategori itu lakukan penelitiannya loh. Nah, kalau yang masuk kategori itu berarti terlarang. Kalau sepanjang tidak ada masalah. Kayak Kapitiang itu dilakukan penelitian di ulama Indonesia, walaupun di dalam kajian kitab-kitab ditulis oleh Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i itu tetap dilarang masuk kategori itu adalah hidup di dua alam. Tapi di Indonesia, jelilah orang mengalih siput namanya, siput itu masuk Kapitiang. Ya, ada Kapitiang. Itu. Ada ulama macam nak mau makan Kapitiang, mau sedang ikut Imam Malik. Imam Malik boleh aja mazhab Imam Malik. Tu macam campur tu mazhab tu. Ayo, jual lama. Oh, ini nak berkain nafsu itu je. Dulu macam bam kau terlarang. Oh, dia kolesterol je. Oh, dia kerana alasan kolesterol lah mungkin dia nak makan. Jadi memang di dalam Islam itu sendiri ternyata banyak bicara soal itu. Penting mana? Penting persoalan makanan. Karena memang Allah ciptakan apa yang ada di bumi dan di langit itu memang kan diperuntukkan untuk manusia. Diperuntukkan manusia untuk bisa dimanfaatkan dan dijaga ekosistemnya, dijaga kelestariannya. Maka ada aspeknya lebih ditifak untuk ada kemanfaatan. Tapi ada ambil pembelajaran, ada hikmah di balik itu. Nah, sepanjang itu adalah bermanfaat dan menyehatkan bagi manusia, maka boleh makan halalan thayyibah, yang halal dan yang baik-baik, yang sehat-sehat. Maka soal daging, soal kayak ikan-ikan disebut dalam Al-Quran kalau ada protein. Berarti Islam mengajarkan tentang peduli terhadap soal gizi. Soal gizi. Maka umat Islam sebenarnya harus melek lo masalah gizi. Dia awak dulu kan masalah pitih pembali je dia tak ada ya. Gizi na awak mau beli lauk awak pitih pembali lauk tu tak ada. Apa makan daging awak pitih pembeli daging tak ada. Makanya Islam orang Islam harus kaya. Harus kaya. Memang harus kaya, tetapi ada orang Islam itu banyak menjadi negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang. Perilakunya itu adalah kaya oleh perilaku mental itu mental pamale, mental kurang disiplin. Itu dianggap biasa ya dia malih dia.
Dianggap biasanya tidak disiplin, padahal mental orang kaya, orang sukses, orang negara maju itu kan soal budaya itu. Itulah, padahal Islam mengajarkan soal kedisiplinan, soal kebersihan, soal etos kerja. Lado nilai di dalam Islam ajarannya. Umat muslim ada masalah, bukan Islamnya. Al-Islamu syai'un wal muslimuna syai'un akhar. Nilai Islamnya aduh, perilaku umat muslimnya yang berbeda. Jadi mereka di peluang itu adalah manusia, perilaku manusia. Ternyata perilaku kau tadi berpengaruh dari makan belum. Kamu kata-kata tuh karena dari makannya karbohidrat ya guys, banyak dimakannya nasi itulah mengantuk ya, itulah banyak gula ya. Banyak karbohidrat, kurang produktif, banyak amaleh, banyak mengantuk lah, makmuk putus bantai, baru sebenarnya karena jodoh lah laku. Awak sampai kini makan pagi itu harus makan nasi, malah itu budaya. Mengantuk ini kita. Kalau lagi makanan lontong, ada lontong Jumat, Kamis berkah, alunya yang nggak usah makan, terlalu berubah aja jelek. Jadi itu penjelasan tentang bagaimana makanan itu juga orang ini berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya doa. Karena dan di lambung sendiri adalah sumber penyakit. Di sekolah tak, jadi di makan itu akan berpengaruh. Kita tambah saya lain sikit. Alat kui. Hari Sabtu ini dah. Sabtu kolega sudah buat pokoknya manasik, memperkuat manasik umroh itu hari Rabu mereka. Di ayat 147 Allah mengatakan faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'atin. Maka katakanlah kepada mereka itu, wahai Muhammad, perintah dari Allah Ta'ala, sampaikan kepada mereka, rabbukum dzu rahmatin wasi'atin. Tuhanmu itu adalah mempunyai kasih sayang yang amat luas. Allah Ta'ala itu sangat penyayang. Rahmat Allah itu maha luas. Lebih besar sayangnya Allah daripada marahnya Allah. Barajulah kebanyakan dosa manusia kan ikut contohnya. Memakan dan terlarang, banyak dan dimakan tidak boleh. Untuk kita ingin, walaupun seperti itu Allah tetap menyapa hambaku yang melewati batas, yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Ya udah, la taqnati min rahmati wa la tayhasu min rahmatillah. Ada ayat banyak ayat membicarakan jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Allah itu maha penyayang. Sayangnya Allah itu maha luas. Balik banyak Rasulullah tetap Allah Ta'ala ampuni Rasulullah. Allah Ta'ala itu maha penyayang. Maka sesudah ketika baca doa itu alhamdulillah rabbil alamin, baca puji kepada Allah, kemudian membaca salawat kepada Nabi. Yang ketiga itu dianjurkan oleh para ulama adalah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Karena Allah itu sayang, yang paling sayang, paling menyayangi orang yang sangat penyayang. Karena Allah Ta'ala itu rahmatnya luas. Awanan buat berang awak itu nak berkah dan banci awak itu bahasa salahan. Tak berkah kerampelah mati dia buat tulang umur nak kali maafan lagi. Sehingga itu terlontar, itulah manusia banyak yang nafsu. Kalau dibanding lagi kira dosa awak nak berkah. Tapi Allah Ta'ala maha penyayang itu dosa awak. Kalau lah dibuka saja, diungkap ke saja dosa awak, tak aman tu awak ni. Dosanya yang paling dominan. Tapi disembunyikan di Allah Ta'ala, di lampu di Allah Ta'ala. Maka doa awak tu, Rabbi firli warhamni wajburni. Wajburni awak minta supaya di lampu banyak kesalahan awak. Maka ayat ini mengatakan rahmat Allah itu maha luas. Sehingga Allah Ta'ala tidak menyegerakan menurunkan iqab. Contohnya si ada salah dia kan langsung sekali menerima hukuman bang. Tak ada curhatan Nabi Adam, curhatan Nabi Adam. Ambo cie salah ambo je,
langsung ampe balasan dan terima sekali. Umat Nabi Muhammad banyak Allah sayang yang mana masih ditutupi kesalahan. Tak ada langsung diturunkan azab kepada mereka. Karena memang disabdakan Allah Ta'ala. Katakanlah Tuhanmu itu mempunyai rahmat kasih sayang yang amat luas. Kasih sayang yang amat luas. Sehingga Allah Ta'ala tidak menyingkirkan penurunan hukuman. Tak langsung hukuman diberikan sekali. Karena perlulah di dalamnya berlebur-lebur dalam doa kepada iman. Jadi Nabi Muhammad mengajak umat manusia itu dengan kelembutan. Dengan kelembutan supaya mengajak mereka kalau baswe merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Jangan tak kebuku berang dulu. Awak kalau Allah Ta'ala semakin acuh awak minta kayo semakin sayang Allah Ta'ala. Semakin acuh minta maaf semakin dimaafkan Allah Ta'ala. Kalau kamu manusia semakin acuh minta maaf semakin berang. Semakin acuh minta maaf aku akanlah petang menjiji ada banyak acuh ada belum bilang aja. Dan bentuknya kena maaf dah betul aja katakan. Jadi itulah kita manusia yang banyak dikelilingi oleh nafsu, egois, sombong. Maka perlu kita mendekatkan diri kepada Allah. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan Allah tidak akan menolak, tidak ditolak orang akan azabnya Allah apabila azab itu datang kepada kaum yang berdosa. Baginda berusaha itu memang itulah sebagai hukuman lain. Kan ketika datang suatu bencana atau musibah akan menguji orang yang beriman apakah dia lolos menghadapi iman, menghadapi ujian. Yang kedua adalah memberikan teguran, memberikan peringatan bagi dan mengajarkan kebaikan tapi yang tujuan berdosa dan menjadikan hukuman bagi mereka yang berdosa. Maka Allah katakan kalau bagi orang yang berdosa ada dia tolak lagi. Kalau Allah ketika datang apabila azab itu didatangkan. Tetapi secara umum memang rahmat Allah itu lebih luas, lebih dahulu daripada marahnya Allah. Atakatullah wa takhaluqu bi akhlaqillah, supaya kita bisa menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmat. Karena Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin, penebar rahmat kasih sayang bagi alam semesta, sayang ke hewan, sayang ke manusia, dan bahkan juga ke tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Aduju akhlak itu kepada makhluk-makhluk Allah. Itulah diskusi awak pagi kini. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tamakan dewa ini adalah dan halal-halal sesuai dengan ketentuan agama. Karena nanti makan itu akan berpengaruh terhadap parangai, berpengaruh terhadap perilaku, akan membuat doa-doa awak menjadi terhalang. Karena dan dilarang kalau dimakan itu akan menjadi sumber penyakit. Lalu kemudian Allah Ta'ala itu maha pemaaf, maha pengampun. Karena rahmatnya Allah itu amat luas. Pokoknya dah doi gue no. Kalaulah rahmat dan sayang Allah Ta'ala itu unlimited tanpa batas, tidak ada ditentukan oleh ruang dan waktu. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiqh lafil tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.